Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore juga, Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam rangka IHT terkait sekolah penggerak. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Triana, saya dari UPT SD Negeri 064972 Medan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait sekolah penggerak. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba memulai IHT ini dengan pembacaan doa. Nah, baik kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya. eh, jadi sebelum kita mulai penyampaian materi, saya akan mulai dengan ice breaking dulu ya, Bu. Nah, oke. Bentar. Jadi di sini nanti kita akan bernyanyi, tapi menggunakan gerakan. Nah, jadi di sini ada dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan panjang. Nah, kemudian satu lagi gerakan pendek. Nah, jadi nanti ada lagunya. Kita tinggal mengikuti saja ya, Bu. Oke, saya putar ya lagunya ya. Mulai dengar, Bu, suaranya? Boleh sambil berjoget, Bu. Suaranya nggak terdengar, Kak. Nggak kedengar, Pendek, nggak kedengar. panjang, panjang. Pakai uang kok, Pak. Pakai internet lah, Pak. Bagusnya Putri sambil nyanyikan ya. Sambil nyanyikan ya Putri, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, pendek. Oke. Oke, udah semangat ya, Bu ya. Udah semangat ya semuanya. Oke, baik. Eh, langsung saja saya mulai penyampaian materi. Salah satu materi di sekolah penggerak yakni tentang tujuan pembelajaran. Saya izin share screen ya, Pak, Bu. Sudah mulai tampak? Jelas-jelas kok. Baik, di sini ada penyampaian materi saya. Sudah tampak, Bu? Halo, Ibu, Bapak. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oke. jelas kok, Putri. Oke. Langsung saja ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke sini, coba saya ingatkan kembali tentang capaian pembelajaran. Nah, masih ingat nggak Pak, Bu? Di sini capaian pembelajaran itu apa? Ayo, tunjuk tangan. Singkat aja, capaian pembelajaran itu apa? Singkat ya. Iya. Baik, saya mungkin ya Bu Rizky. Iya, Bu, boleh. Ya, secara singkat saja, capaian pembelajaran itu adalah dokumen yang memang sudah tersusun dari pemerintahan pusat untuk mencapai hasil belajar peserta didik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Husni. Yang lain kira-kira ada yang mau berpendapat atau sama dengan Bu Husni?
Nah, saya rasa juga sama ya, Bu ya. Jadi capaian pembelajaran itu adalah eh, sudah disesuaikan oleh pemerintah, yang mana itu merupakan gabungan dari KI dan KD. Nah, jadi di sekolah penggerak ini kita sudah tidak menggunakan istilah KI dan KD, tetapi menggunakan istilah capaian pembelajaran. Nah, jadi kaitan capaian ke tujuan ini apa sih, Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Dari tujuan, kemudian pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Oke, kita langsung aja ya Pak, Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi ataupun dari pencapaian tiga aspek kompetensi, yang mana ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Yang mana dia disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, kemudian, nah di sini ada rumusan tujuan pembelajaran. Jadi rumusannya itu tadi kan gini, ada nih capaian pembelajaran. Kemudian, eh, karena ada capaian tadi yang ditetapkan oleh pemerintahan, kita kembangkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada saat kita mengembangkan tujuan pembelajaran, kita merumuskan nih. Nah, tapi perumusannya itu bukan hanya secara kognitif, tetapi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana tadi sudah sebelumnya kita bahas yaitu ada beriman, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, kemudian, nah, di sini ada konsep tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita nanti merancang ataupun mengembangkan tujuan pembelajaran, kita harus memiliki tiga konsep ini. Nah, konsep yang pertama apa? Kompetensi. Yang mana kompetensi itu merupakan kemampuan ataupun kata kerja operasional yang kita tuntut dari si peserta didik. Nah, kemudian apa yang kedua? Harus ada konten. Konten ini maksudnya materi. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, harus kita sisipkan beberapa materi yang mana akan kita tahu sudah tercapai atau belum sih pembelajaran ini, gitu kan, Bu. Nah, kemudian yang ketiga adalah variasi. Artinya variasi ini dia memiliki keterampilan, baik itu berpikir kreatif, kritis, dan lain-lain. Nah, sampai sini sudah paham ya, Bu ya, terkait konsep. Jadi kita bukan Ya. sembarangan dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, tapi kita harus memacu pada tiga konsep ini. Nah, di sini saya berikan contoh nih tentang capaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada tiga warna, saya kasih warna kuning untuk kompetensi, yang mana tadi sudah saya singgung, kompetensi itu merupakan keterampilan ataupun kata kerja yang kita tuntut dari si peserta didik. Kemudian ada konten yang berwarna biru, artinya konten ini adalah materi yang kita pelajari. Nah, kemudian yang warna hijau yang terakhir adalah penggunaan keterampilan, yang mana di sini ada berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga tingkat tinggi. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ada menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomenanya dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, jadi menjelaskan sama menceritakan ini merupakan kompetensi. Kenapa? Karena ini adalah hal yang mau kita tuntut dari si peserta didik, bahwasanya dia mampu nggak menjelaskan ataupun menceritakan. Kemudian hukum Newton itu mengapa saya tandai warna biru, karena itu merupakan materinya. Kebetulan di sini materi IPA yang saya pilih. Kemudian yang warna hijau itu adalah menggunakan kata-kata sendiri. Kenapa di sini saya kategorikan dia sebagai variasi? Karena ketika dia menggunakan kata-kata sendiri, artinya si siswa tadi mulai menunjukkan keterampilan dia ketika berpikir kreatif. Nah, sama juga seperti contoh yang kedua, yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam rumah tangga. Jadi di sini merancang dan menyelesaikan permasalahan itu merupakan kompetensi ataupun kata kerjanya. Kemudian yang konservasi energi itu merupakan materi, kebetulan di sini saya pilih materi IPA. Nah, yang terakhir adalah solusi.
yang mana dia merupakan keterampilan dari si peserta didik. Sampai sini sudah paham ya Bu ya? Jadi ketika nanti kita mulai menerapkan ataupun mengembangkan tentang tujuan pembelajaran, kita harus memacu pada 3 konsep tadi. Sejauh ini udah paham ya Pak, Bu? Ya, jelas. Yes, Bu. Jelas. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan berikan beberapa contoh. Nah, jadi contohnya di sini adalah siswa mampu menyebutkan lambang bilangan asli sampai 20 secara berurutan dengan tepat. Nah, ini kira-kira sudah benar atau belum tujuan pembelajarannya? Ayo, respon dulu. Kasih tanggapan Bu Husni, Bu Ella, Bu Deborah. Kira-kira sudah tepat atau belum tujuan pembelajaran yang saya buat? Ya, kalau untuk yang pertama ini mungkin bagian ya yang belum tepat menurut saya. Belum tepatnya Karena di mana, tidak Bu? di bagian kata dengan tepat ya, artinya dia tidak di sini salah satu konsep dari profil pelajar Pancasila belum masuk ya. Oh untuk iya nomor iya, 1. oke. Nah, tidak seperti nomor 2 maksud saya. Iya. Itu pendapat saya ya. Gimana Bu Ella Iya. atau Bu Deborah ada yang mau memberikan tanggapan terkait contoh tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran, dulu kita pernah mengenal istilah ABCD ya. Audience, Behavior, Condition dan degree. Dan degree. Oh iya Bu. dan degree ya, betul ya. Iya. Oke. Burananya mungkin lagi keluar gabung dia. Itu kan siswa. Behaviornya adalah menentukan, ya kan? Iya. C-nya apa? Itu lagi. Condition, kondisinya. Conditionnya berarti mantap. kalau lambang bilangnya itu materinya ya. Solawat dulu Jadi ya. kira-kira Bu, 1, 2, 3 mana yang paling tepat? Paling benar tujuan pembelajarannya? Yang nomor berapa? Kalau saya sih iya. Nomor 2 ya kalau yang sekarang. iya betul. Karena saya juga belum paham nih penyusunan tujuan pembelajaran. Kalau nggak salah kemarin kita bahas itu masih menerapkan pengetahuan. Jadi Pak Sony kan bilang pengetahuan kita sebelumnya dalam penyusunan tujuan pembelajaran tetap dipakai gitu kan ya. Iya benar. Ya, Mbak, ini kan berarti kalau untuk yang kurikulum sekolah penggerak ditambahkan dan variasi gitu kan. Iya. Jika itu dileburkan, saya juga jadi kurang paham. Mungkin ada masukan dari teman-teman lain bagaimana contohnya. Iya, terkendala jaringan. Baik, makasih Bu Ella dan Bu Husni atas tanggapannya. Jadi tujuan pembelajaran ini kan intinya kita berpacu ataupun bercontoh lah dari si konsep tadi. Ada kompetensi, konten, dan juga variasi. Nah, jadi kata-katanya itu tinggal kita aja nanti yang mengembangkan. Nah, kita yang menyesuaikan sesuai dengan kondisi di sekolah ataupun kondisi peserta didik. Gitu ya Pak, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah tadi kita sudah kembangkan tujuan pembelajaran, nah kita masuk nih ke alur tujuan pembelajaran. Yang mana alur tujuan pembelajaran ini apa? Nah, kita bisa cek bersama-sama bahwa alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Jadi, ketika kita sudah mengembangkan tujuan pembelajaran tadi, kita susun nih berdasarkan materinya dan juga fasenya. Nah, sudah kita susun dari awal sampai akhir, nah itu namanya ATP ataupun alur tujuan pembelajaran. Yang mana ATP ini juga bisa dijadikan panduan oleh guru dan siswa untuk mencapai capaian belajar di akhir fase. Jadi tadi udah kita susun nih tujuan pembelajarannya, tetapi belum kita urutkan. Nah, itu belum bisa dikatakan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi alur tujuan itu dia harus berurut.
mulai dari awal fase sampai akhir fase. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya, bahwasanya di konsep alur, nah kita harus tahu dulu fasenya, kita pilih fasenya. Kemudian kita pilih juga kelasnya kan, kemudian kita buat tujuan, beberapa tujuan, kemudian kita urutkan mulai dari 1.1, 1.2, sampai nanti 2.3. Kemudian tercapailah fase si A tadi. Nah, ini ada contoh nih tentang contoh alur tujuan pembelajaran, di mana saya menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian fasenya C untuk di kelas 5. Jadi capaian tadi, seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya, bahwa capaian itu sudah ditentukan. Artinya kita tinggal mengembangkannya menjadi beberapa tujuan. Nah, kemudian tujuan tadi kita urutkan nih, 5.1, 5.2, 5.3, dan seterusnya. Nah, itulah tadi namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, di mana di sini juga kita ada beberapa prinsip. Nah, prinsip dalam penyusunan sederhana dan informatif, kemudian esensial, berkesinambungan, kemudian juga merdeka belajar dan lain-lain. Pokoknya nanti untuk PPT ini akan saya share di grup WA, jadi kita nanti sembari menerapkan, kita juga bisa membacanya kembali untuk bisa lebih memahami tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang perlu diingat bahwa perumusan ini adalah berfungsi untuk mengarahkan. Jadi agar guru ini tidak lari dari jalur, artinya kita berusaha terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Nah, seperti itu ya Pak Bu. Nah, kalau prosedurnya juga sama, nanti akan saya share. Pertama kita harus menentukan CP dan juga fasenya. Kemudian juga kita buat identifikasi kompetensi, kemudian kita melakukan analisis dan mengkaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang keempat, kita identifikasi lagi sampai di akhir fase, kemudian kita rumuskan susunan tujuannya, kemudian kita tentukan lingkup materi, kemudian kita rumuskan TP-nya sesuai jamnya. Jangan kita buat tujuan-tujuan tapi tidak menyesuaikan dengan jumlah jam pelajarannya. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari sini adalah bahwa sekolah penggerak tadi, outputnya itu atau dokumen awal adalah capaian pembelajaran. Nah, setelah capaian pembelajaran tadi, kita kembangkan, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah kita buat tujuannya, kita susun, maka menjadi alur. Nah, alur tadi kita gunakan untuk ke modul ajar. Nah, nanti modul ajar ini akan saya sampaikan materi pada selanjutnya. Nah, setelah selesai nanti kita konsep modul ajarnya, baru kita masuk ke penerapannya. Jadi, prepare kita itu udah matang dari awal. Sudah kita tentuin tujuannya, alurnya, modulnya. Jadi, kita siap istilahnya berperang gitu ya, Bu ya. Mendidik anak-anak kita untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Kira-kira bagaimana tanggapan untuk yang lain, Bu? Ya, mungkin Bu Rizky bisa tampilkan lagi contoh penyusunan tujuan pembelajaran nggak, Bu Rizky? Penyusunan tujuan pembelajaran. Yang dari CP, kemudian kan tadi ada contoh penyusunan tujuan pembelajaran ya. Ini ya, contoh satu tujuan. Lagi. Ini kan lagi ya, coba Bu. Ada, ini yang konsep. ada contohnya ada pembelajaran. Nah, terus satu lagi. Ini bukan, Bu? Kalau nggak salah ada yang itu loh, yang apa? Dari CP kemudian ke tujuan pembelajaran. Dan juga dia harus gabung juga. Ini. Gabung juga Ibu Ramanya. Kalau hanya dia bicara yang ini? di HP tidak bisa juga kita dengar. Ya, itu betul. Nah, di sini kan dulu. Tujuan pembelajaran 5.1, 5.2, 5.3 ya. Artinya penerapan ABCD di kurikulum sekolah penggerak ini sudah tidak lagi ya ABCD-nya di contoh tujuan pembelajaran. Iya, karena lebih ke Iya, betul ya? Iya Bu, jadi di kurikulum penggerak ini kita tadi berpacu sebenarnya ABCD itu masih bisa diterapkan, cuman di kurikulum penggerak ini kita memfokuskan pada konsepnya yaitu kompetensi, konten, dan variasi, cukup itu saja gitu kan.
Ya, betul. Jadi berarti nanti kita dalam membuat tujuan pembelajaran sudah tidak perlu lagi siswa dapat gitu kan dengan tepat, dengan benar kalau iya, Bu. ya. Seperti itu. Oke, berarti tadi iya benar ya. Oke deh. Oke, terima kasih Bu Ella. Bu Husni ada menambahkan? Ya, baik, terima kasih. Mungkin tidak menambahkan ya, tetapi mungkin sekedar sharing begitu ya, karena kita ini sama-sama guru penggerak ya. Artinya ke depannya, karena ini yang kita terima sudah lebih kurang 10 hari, ini 9 hari, besok 10 hari insya Allah itu, kalau kita perhatikan, ini kan semua teori kan. Ya, jadi kita dari teori ini dan tentunya kita butuh masih tetap diskusi, forum diskusi, sharing itu sama-sama kita yang mengikuti diklat ini mungkin untuk saran ya ini ya. Untuk kedepannya mungkin kita tidak perlu menutup grup ya, grup WA baik dari kelas besar ataupun kelas kecil, karena kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Artinya untuk informasi-informasi yang berkembang, iya, informasi-informasi yang berkembang, apalagi mungkin di bagian Bu Ella sana mungkin lebih, siapa tahu mungkin lebih cepat ya. Kemudian di bagian timur ini mungkin agak lambat sedikit ya. Mungkin kita bisa kita lebih bisa sama-sama saling sharing ya, begitu, berbagi informasi apa saja terkait dengan konsep diklat kita selama ini. Ya, saya kira itu mungkin saran dari saya, Bu Rizky. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Nah, jadi di sini saya akan ada kuis nih, Bu. Coba kita kerjain sama-sama ya, Bu. Jadi namanya kuis cepat tepat. Nah, ayo. Siapa nih kira-kira yang bisa menjawab? Nah, oke. Nah, tadi kita ada konsep tujuan pembelajaran nih. Ayo, siapa masih ingat? Konsepnya ada berapa tadi? Ayo, Bu. Ada 3. Oke, yang warna apa nih? Warna apa sih? Orange. Apa ini tadi di sini? Kompetensi ya kalau tidak salah. Oke, benar Bu Husni. Oke, yang kedua, yang warna kuning. Konten. Konten ya. Konten. Yang ketiga, yang warna hijau. Variasi. Oke, kita cek ya Bu, benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, benar semua ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ya Bu, soal kedua. Nah ini, tadi ada tentang apa namanya? Tentang contoh tujuan pembelajaran ya. Iya. Nah, nomor 1, siswa mampu menyebutkan lambang bilangan asli sampai 20 secara berurutan dengan tepat. Kira-kira tujuan pembelajaran itu sudah tepat atau belum? Belum tepat kali ya. Oke, belum. Kita kunci dulu ya, Bu. Belum ya. Ya, oke. Nomor kunci. 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 sepertinya sudah tepat nih. Oke. Tepat untuk nomor 2. Nomor 2 tepat. Oke, nomor 3 sekarang, Bu. Jelas belum tepat nih, belum lengkap. Oke, belum lengkap. Oke, nomor 4. Oke ya, nomor 4. Iya. Sudah tepat atau belum? Sama dengan nomor 1. Oke, berarti sejauh ini yang tepat baru nomor 2 ya, Bu ya. Nomor 5, sudah tepat atau belum? Iya, sama, belum tepat juga. Oke, kita cek ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, ini tadi saya salah ketik ya, Bu. Ini maksudnya belum tepat. Dan ini belum tepat. Jadi yang sudah tepat adalah nomor 2. Oke, tepuk tangan, Bu. Oke, yang terakhir. Ini nih, ayo, masih ingat nggak? Apa tadi ya? Warna orange yang paling atas. Kurikulum. Kurikulum ya? Oke, nomor 2 yang warna hijau. CP. Yang ketiga. Ayo. TP. Yang keempat. ATP. Apa, Bu? ATP ya? ATP. Yang kelima. Modul ajar. Yang terakhir yang keenam. Mengajar. Oke, ternyata benar semua ya, Bu. Alhamdulillah.
Jadi ternyata apa yang saya sampaikan ini Ibu pahami ya kan Bu. Jadi kita bisa sama-sama nanti menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Baik, ini saya stop share dulu ya Bu. Nah, jadi itulah tadi pemaparan saya terkait dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, semoga ke depannya setelah kita mempelajari ini bersama-sama, kita bisa menerapkannya di sekolah kita dan sama-sama membuat sekolah kita menjadi maju dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Biar kita tutup. Cukup Putri, jelas sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.